Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Statistika Manajemen 2C. Di sini kami akan menjelaskan tentang ukuran gejala pusat. Nah, ukuran gejala pusat merupakan nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan hasil pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Nah, yang termasuk ukuran gejala pusat antara lain, yang pertama ada mean, kedua median, yang ketiga ada modus. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mean, yang akan disampaikan oleh Saudara Farhan Abdillah Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Abdillah Salam. Di sini saya akan menjelaskan tentang mean. Mean merupakan salah satu ukuran gejala pusat. Mean dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Untuk menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data tersebut. Nah, maksud di sini adalah untuk menentukan mean, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menjumlahkan seluruh nilai data tersebut, lalu kemudian membaginya dengan banyaknya data. Dan yang selanjutnya ada jenis-jenis mean. Yang pertama ada mean data tunggal. Mean data tunggal ini berarti data yang hanya memiliki satu data saja, misalkan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Dalam menentukan data mean, data tunggal dapat dilakukan dengan membagi antara jumlah seluruh nilai dengan banyaknya data yang diolah. Secara matematis, mean dapat dituliskan dengan rumus bagi berikut. Bisa dapat kita lihat ya rumus yang terdapat pada layar. Nah, yang kedua ada mean data kelompok. Sedangkan pada data kelompok berarti data yang disajikan memiliki beberapa kelompok interval dengan jarak tertentu, misalkan 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50 dan seterusnya. Berbeda dengan rumus mean pada data tunggal, rumus mean data kelompok dirumuskan sebagai berikut. Nah, bisa kita dapat lihat yang ada dalam gambar di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Rizkiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang median. Median atau nilai tengah adalah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah dari data terkecil dan terbesarnya. Median adalah bilangan sentral dari suatu kumpulan dalam ukuran pemusatan data, di mana atur titik data yang terkecil hingga terbesar dan temukan nomor pusatnya. Maka itulah mediannya. Akan tetapi jika ada dua angka di tengah, median adalah rata-rata dari dua angka tersebut. Jenis-jenis median. 1. Median data tunggal. Median data tunggal yaitu nilai tengah yang dicari dan didapatkan dari penyajian data tunggal. Misalkan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada data tunggal ini pengolahannya lebih mudah. Jadi kamu tinggal mencari mediannya saja ya. Karena 6 berada di tengah, maka nilai median dari baris angka tersebut adalah 6. Cara mencari median data tunggal. Dalam mencari median data tunggal tentu caranya lebih mudah, karena patokannya adalah hanya pada jumlah data tunggal tersebut. Jika jumlahnya ganjil, maka kamu hanya tinggal mengurutkan data terkecil ke data terbesar, dan tentu kamu bisa langsung menentukan nilai tengahnya. Tetapi jika data yang disajikan jumlahnya genap, diambil dua data yang berada pada tengah-tengah urutan lalu dibagi 2. Dengan begitu, maka median data tunggal yang jumlah datanya genap bisa diketahui. Yang kedua, median data kelompok. Pada penyajian data kelompok, biasanya terdapat panjang interval atau jarak dari data satu ke data yang lain. Misalkan 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35, 36 sampai 40 dan seterusnya. Untuk mengetahui median atau nilai tengah dalam data kelompok, kuncinya ialah kamu harus mengetahui frekuensi kumulatif untuk dapat mengolah data. Setelah itu, semuanya akan mudah untuk dikerjakan. Cara mencari median data kelompok. Median data kelompok bisa kamu cari apabila telah mengetahui kelas mediannya. Caranya yaitu, carilah kelas data yang memuat data nilai tengah.
Dalam mengolah median, data kelompok poin yang harus kamu cari meliputi tepi bawah kelas median, banyaknya data frekuensi kumulatif sebelum kelas median, frekuensi kelas median, dan panjang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Islam Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Modus merupakan ukuran pemusatan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Sekumpulan data yang diperoleh memungkinkan untuk memiliki nilai modus yang tidak tunggal atau tidak juga memilikinya. Nah, modus juga terbagi beberapa jenis, yaitu yang pertama unimodal, bimodal, multimodal, modus data tunggal, modus data kelompok. Nah, yang pertama yaitu unimodal. Unimodal adalah suatu data yang memiliki satu nilai modus disebut unimodal. Data yang memiliki satu modus dapat diilustrasikan pada kondisi berikut. Nilai ulangan matematika dari suatu kelas adalah sudah tertera ya di sininya, 75, 60, 55, 70, 50, 60, dan seterusnya. Dari data tersebut diperoleh nilai modus yang 60 karena diperoleh oleh 4 siswa, lebih banyak dari nilai lainnya. Data tersebut hanya memiliki satu nilai modus yakni 60 sehingga disebut distribusi unimodal. Yang kedua, bimodal. Suatu data yang memiliki dua nilai modus disebut bimodal. Contohnya adalah nilai bahasa Inggris dari suatu kelas adalah sebagai berikut: 70, 60, 50, 75, 85, 60, 50, 85, 80, 75, 70, 75, 80, 90, 50, 85, 95. Nah, berdasarkan data tersebut terdapat dua nilai modus, yaitu nilai 75 dan 85 yang diperoleh oleh masing-masing 3 siswa sama banyak, sehingga data tersebut disebut dengan distribusi bimodal. Dan distribusi bimodal memiliki dua puncak nilai dengan frekuensi yang sama. Yang ketiga ada multimodal. Multimodal adalah data yang di dalamnya terdapat lebih dari dua modus disebut multimodal. Berikut adalah ilustrasi untuk memahami data dengan nilai modus lebih dari dua. Nilai pelajaran bahasa Indonesia dalam suatu kelas adalah 70, 65, 60, 70, 70, 85, dan seterusnya ya, yang sudah tertera di sini. Nah, dari data tersebut terdapat 3 nilai terbanyak yang diperoleh siswa, yakni nilai 70, 75, dan 85 yang masing-masing didapatkan oleh 4 siswa. Nah, jadi diambilnya itu dari yang banyak didapatkan oleh siswa. Nah, yang keempat ada modus data tunggal. Modus data tunggal pada data tunggal dapat ditentukan dengan mendaftar data tersebut dalam sebuah tabel. Berikut adalah ilustrasi untuk menentukan nilai modus. Nilai matematika yang diperoleh oleh siswa kelas 9A adalah 40, 60, 50, 40, 60, dan seterusnya sebagaimana yang sudah tertera di sini ya. Untuk menentukan modus dari data tersebut, langkah yang harus dilakukan adalah membuat sebuah tabel dengan menghitung frekuensi dari nilai-nilai tersebut. Yang kelima ada modus data berkelompok. Nah, modus data berkelompok dapat ditentukan dengan menggunakan modus besar dan rumus. Modus besar merupakan titik tengah interval kelas yang memiliki frekuensi terbanyak. Kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak disebut kelas modus. Modus pada data berkelompok juga dapat ditentukan dengan menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu adalah MO sama dengan L ditambah dalam kurung D1 per D2 tambah D2 dibagi I. Nah, MO itu adalah modus, L adalah tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya, I adalah interval atau lebar kelas. Nah, langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang ukuran letak.
Ukuran letak suatu rangkaian data adalah ukuran yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Ukuran letak dinyatakan dalam fraktil. Fraktil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian, diantaranya kuartil, desil, persentil. Nah, yang termasuk ukuran letak antara lain yaitu yang pertama ada kuartil, yang kedua ada desil, yang ketiga ada persentil. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu kuartil. Nah, langsung saja yang pertama yaitu kuartil. Kuartil merupakan nilai membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Maka bilangan pembaginya disebut kuartil atau dalam kurung K. Terdapat 3 buah kuartil yang didapati dari suatu gugus data yaitu K1, K2, dan K3. Cara menentukan nilai kuartil yaitu 1. Menyusun data menurut urutan nilainya, 2. Menentukan letak kuartil, 3. Menentukan nilai kuartil. Nah, dapat dilihat juga ya. Letak K1 sama dengan data ke I dalam kurung N tambah 1/4. I sama dengan 1, 2, 3. Nah, bisa disebutkan seperti itu ya. Kedua ada desil. Desil adalah istilah dalam statistika untuk yang membagi kelompok data menjadi 10 bagian yang sama rata. Pada desil terdapat 9 nilai desil yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Bilangan pembaginya disebut desil atau dalam kurung D. Ada 9 jenis desil yaitu D1, D2, D3, dan sampai D9. Terdapat langkah-langkah untuk menentukan nilai desil. Yang pertama, menyusun data menurut urutan nilainya. Yang kedua, menentukan tata letak desil. Yang ketiga, menentukan nilai desil. Nah, seperti yang kita lihat gambar di atas, ada cara untuk menentukan letak desil yang dimana letak DI sama dengan data ke I dalam kurung N plus 1 kurung dibagi 10. Nah, yang ketiga ada persentil. Persentil adalah istilah dalam statistika untuk yang membagi kelompok data menjadi 100 bagian yang sama rata. Jadi terdapat 99 nilai persentil yang membagi data menjadi 100 bagian. Bilangan pembaginya disebut persentil atau dalam kurung P. Ada 99 jenis persentil yaitu P1, P2, P3, dan sampai P99. Langkah-langkah menentukan nilai persentil yaitu 1. Susunlah data menurut urutan nilainya, 2. Tentukanlah letak persentil, yang ketiga tentukanlah nilai persentil. Nah, untuk menentukan letaknya yaitu kita bisa lihat pada gambar ini ya. Letak P1 sama dengan data ke I dalam kurung N plus 1/100. I sama dengan bisa disebut juga 1, 2, 3, sampai 99 ya, yang tadi itu yang sudah disebutkan. Nah, mungkin cukup sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, maklum karena kami lagi belajar. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.